Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumadin, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi pendidikan orang dewasa dalam penyuluhan pertanian. Tapi kita harus memahami dulu apa itu orang dewasa. Orang dewasa adalah orang yang memiliki kematangan baik dari segi fisik maupun segi pemikiran dan mampu bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukannya. Dan ciri-ciri orang dewasa menurut Anderson yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego. Kedua, dapat menerima kritikan dan saran dari orang lain. Ketiga, bertanggung jawab terhadap usaha-usaha pribadinya. Keempat, dapat mengendalikan perasaan diri. Jadi, pendidikan orang dewasa dalam penyuluhan pertanian. Pendidikan orang dewasa dengan penyuluhan pertanian sangat berkaitan erat dan bahkan tidak dapat dipisahkan, terutama bagi penyuluh dalam menentukan metode apa yang digunakan dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani. Dalam menentukan metode penyuluhan, seorang penyuluh harus mampu memahami prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Yang pertama, orang dewasa akan belajar dengan baik apabila metode pembelajaran yang diberikan menarik. Kedua, orang dewasa akan belajar dengan giat apabila tenaga pengajarnya menarik. Ketiga, orang dewasa akan belajar dengan baik suasana ruangan belajarnya, tempat belajarnya terasa nyaman. Keempat, orang dewasa akan belajar dengan tekun apabila mendapat support dari keluarga. Kelima, orang dewasa akan belajar dengan giat apabila fasilitas belajarnya memadai. Itulah prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Selanjutnya, keberhasilan seorang penyuluh dalam menyampaikan inovasi baru juga menentukan bagaimana penyuluh tersebut dapat memahami faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung orang dewasa dalam belajar yaitu yang pertama, inovasi. Seorang penyuluh harus mau dan mampu untuk memberikan inovasi kepada sasaran agar usaha taninya meningkat. Kedua, rasa keingintahuan yang tinggi. Orang dewasa selalu merasa kekurangan ilmu sehingga selalu timbul dalam dirinya untuk selalu mau tahu apa saja yang dapat berguna bagi kehidupannya. Faktor yang ketiga, keinginan untuk memperbaiki hidup. Faktor inilah yang harus dipahami seorang penyuluh bahwa sasaran akan tertarik pada penyuluhan yang diberikan jika inovasi yang diberikan dapat memperbaiki kehidupannya. Itulah faktor-faktor pendukung keberhasilan orang dewasa dalam belajar. Selanjutnya, adapun faktor-faktor penghambat keberhasilan orang dewasa dalam belajar yaitu yang pertama, kondisi fisik. Biasanya kondisi fisik orang dewasa sedikit mengalami kemunduran sehingga akan menghambat dalam proses belajar. Kedua, psikologis. Terkadang adanya masalah keluarga yang dihadapi orang dewasa akan menghambat proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Jika keadaan ekonominya belum cukup, maka orang dewasa lebih memilih untuk tidak mengikuti pembelajaran. Faktor yang keempat yaitu budaya. Budaya juga mempengaruhi orang dewasa dalam belajar. Jika orang dewasa di tempat belajar pada daerah yang memiliki budaya yang tidak sama dengan asalnya, maka akan menghambat proses belajarnya. Selanjutnya,
Hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan orang dewasa adalah metode pembelajaran orang dewasa. Adapun metode pembelajaran orang dewasa yang digunakan yaitu yang pertama ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga brainstorming. Metode yang keempat yaitu role play. Peserta belajar diminta untuk melakukan peran-peran tertentu dan menyajikannya. Kelima, itu metode demonstrasi. Yang keenam, metode studi lapangan, yaitu belajar dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan diskusi langsung di lapangan. Yang ketujuh, yaitu penugasan. Metode ini penyuluh memberikan tugas tertentu kepada peserta belajar baik secara perorangan maupun secara kelompok. Metode yang kedelapan yaitu sosiodharma, yaitu cara penyajian materi pelatihan melalui kegiatan mengikut sertakan peserta belajar untuk memainkan peran tertentu dalam mendramatisir masalah-masalah sosial dengan terencana dan kelengkapan skenario. Jadi, jika penyuluh sudah mampu memahami arti dari orang dewasa, prinsip belajar orang dewasa, faktor pendukung dan faktor penghambat orang dewasa belajar, serta metode pembelajaran yang cocok bagi orang dewasa yang akan diterapkan di kelompok tani dan sasaran lainnya, maka penyuluhan akan berjalan dengan lancar dan pengetahuan sikap dan keterampilan petani pasti akan berubah lebih baik, maka dapat meningkatkan hasil usaha taninya yang nantinya juga akan berujung ke kesejahteraan, dan saat itulah seorang penyuluh dapat dikatakan berhasil.